Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Insyaallah kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Saat ini diantara tugas dan kegiatan kita adalah kita sama-sama menguatkan iman dan akidah kita kepada rukun iman yang 6 itu, sehingga insya Allah kita masuk dalam bulan Ramadan ini dengan persiapan yang kuat, yang tangguh, yang insya Allah kita siap mengamalkan semua ajaran-ajaran Rasulullah di bulan Ramadan dan menjauhi larangan-larangannya. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, al-imanu yazidu wa yankus, yazidu bi ta'atillah wa yankusu bi ma'siyatillah. Iman itu ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang. Bahasa kita ada pasang surutnya. Untuk itu biar selalu dia terjaga dan pasang terus paling tidak, maka kita harus punya kiat-kiat. Di antaranya kata Rasulullah SAW, agar iman itu selalu meningkat dan terpelihara, hendaklah kita memperbaharui selalu iman kita dengan memperbaharui iman dengan kalimat la ilaha illallah. Jaddidu imanakum bi kalimah la ilaha illallah. Tambah dan perbaharuilah imanmu itu dengan banyak mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tentunya kalimat tauhid la ilaha illallah bukan hanya di lidah saja, tapi dengan maknanya kita masukkan ke dalam hati kita. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, tidak ada sang pencipta kecuali Allah. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Begitulah ketika kita makna la ilaha illallah itu masuk terhujam di dalam hati kita, maka hidup kita pun akan insyaallah bertambah akidah dan keyakinan kita kepada Allah. Tambah tenang pula lah hidup kita. Karena salah satu rahasia akidah yang kuat kepada Allah adalah al-itminan, ketenangan, kebahagiaan, wal hurriyah, rasa merdeka. Kita tidak akan takut dengan sesuatu makhluk kecuali hanya takut kita kepada Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar iman ini terus bertambah dan terpelihara, hendaklah kita terus melaksanakan amal soleh. Jangan pernah bosan untuk beramal soleh. Karena memang target hidup ini sengaja dibuat oleh Allah hanya satu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah menguji di antara kalian, di antara kita semuanya, siapa yang paling baik amal-amal soleh di antara kita. Hidup ini boleh lomba kaya, tapi kaya untuk beramal soleh. Boleh menjadi pejabat yang paling hebat, tapi jabatan yang dicari adalah jabatan membuat amal soleh. Boleh mencari harta yang banyak, sebanyak-banyaknya, tapi harta itu jangan lupa, satu muaranya adalah untuk beramal soleh, berbuat baik di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan amal-amal soleh yang kita lakukan, insya Allah iman kita akan selalu stabil atau akan selalu meningkat. Ketika kita paling tidak sunnah-sunnah Rasulullah setiap hari kita lakukan, bagaimana kita sholat tahajud, sholat pada waktunya, sholat 5 waktu pada waktunya, terpelihara pula sholat duha kita, baca Quran setiap saat, kita selalu bersedekah, selalu berwudu dan sunnah-sunnah, sholat sunnah-sunnah kita pelihara, ditambah pula kita selalu berkumpul dengan orang-orang yang soleh yang menjadi sahabat kita. Ingat saudara, banyak teman belum tentu menjadi saudara yang hakiki dunia dan akhirat. Maka teman kita yang sebenarnya, man abakaka wala man adhakaka. Saudaramu yang sebenarnya yang bisa mampu membuat kau untuk sama-sama bisa menangis, bukan bisa ketawa. Banyak grup WA sekarang di mana-mana, banyak pasukan, tapi kalau kita sudah sakit dan mati, belum tentu orang yang memuji-muji kita dan bersama dengan kita. Grup WA yang banyak itu, kapan kita sudah mati, kita akan dikeluarkan oleh Pak Admin dari grup itu. Untuk itu, hati-hati mencari sahabat dan saudara dalam hidup ini. Boleh jadi dia bisa ketawa dengan kita, tapi dia tak mampu nangis dan menderita bersama dengan kita. Yang ketiga, agar iman ini selalu stabil dan bertambah, hendaklah kita tentunya terus insya Allah baik sangka dengan Allah. Bangun baik sangka dengan Allah. Apalagi suasana corona seperti ini, jangan pernah berkata, kenapa kau membuat begini ya Allah. Rabbana ma khalaqta hada batila, subhanaka faqina adzaban nar. Tetap baik sangka dengan Allah. Tidak ada ciptaan Allah kecuali dalamnya semua ada manfaat. Dulu banyak orang protes, kenapa Allah membuat ba'udah, membuat nyamuk. Ternyata dengan nyamuk ini pula lah sekarang banyak orang yang membuat racun baygon pembunuh nyamuk. Banyak orang yang jadi bekerja di situ.
Akhirnya banyak juga yang membuat kelambu. Banyak orang yang begawi membuat itu. Semuanya akhirnya menelan, alhamdulillah, tenaga kerja. Kita tidak tahu apa yang dikasih oleh Allah. Tetaplah baik sangka dengan Allah. Karena dengan baik sangka dengan Allah, hati ini akan lebih tenang dan bahagia. Dan lebih cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih naik lagi keimanan kita kepada Allah. Karena kita yakin semua yang diciptakan oleh Allah, baik ataupun yang buruk, itu semua adalah ujian dari Allah. Dengan ujian itu, maka seseorang bisa naik atau tidak. Jika kita di negeri yang tercinta ini tidak pintar-pintar menyikapi penyakit ini, maka boleh jadi kita menjadi orang yang akan mulia, tapi boleh jadi bahkan menjadi orang yang terhina. Datangnya bulan Ramadan ini, mudah-mudahan menjadi semangat bagi kita untuk selalu terus dekat kepada Allah, beramal soleh, menguatkan akidah dan keyakinan kita kepada Allah dan kepada rukun iman yang 5 lagi, sehingga insya Allah kita bahagia dan seimbang dunia dan akhirat. Nanti insya Allah Ramadan ini pun akan membuat kita sehat zahir dan batin. Sehat jasmaninya, akan sehat batinnya. Inilah pesan Indonesia Raya dengan kita, Wagerudul Supratman almarhum. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Maka kita pesankan kepada pemerintah, siapapun yang punya wenang, kalau memang corona ini sudah menjadi penyakit yang menjadi darurat untuk kita, kita lebih senang membangun manusia daripada membangun infrastruktur. Tidak ada masalahnya. Pembangunan itu tidak ada secara zahir, tapi manusianya dibangun, diselamatkan nyawanya, diselamatkan pula batinnya, diselamatkan keimanannya. Wallahi, keimanan, nyawa jauh lebih berharga daripada infrastruktur. Yang kita cari adalah, jika batinnya bagus, zahirnya akan bagus. Jangan dibalik. Manusia sekarang banyak terbalik. Banyak yang sibuk dengan materi, tapi lupa dengan batin, dengan batiniahnya. Sehingga lebih semangatlah kita membangun penampilan daripada membangun akhlak dan hati manusia. Maka kita lihat sekarang, banyak orang yang pintar, tapi tidak banyak orang yang beriman. Banyak orang yang hebat jabatannya, tapi setelah dia punya jabatan, tambah buyan pula hati dan penampilannya. Kita lihat sekarang, banyak orang yang diperbudak oleh jabatannya, diperbudak oleh hartanya, diperbudak oleh nafsunya. Semakin tinggi kedudukannya, semakin rendah akhlak dan juga pribadinya. Nauzubillah min dzalik. Ramadan ini membuat kita seimbang. Mudah-mudahan waktu dekat pula ekonomi pun akan berjalan dengan baik. Orang yang imannya bagus, pasti jasmaninya akan bagus, zahirnya akan bagus, ekonominya suatu saat pasti baguskan oleh Allah. Ini yang dibangun oleh Rasul kita. Bagaimana beliau pindah dari Mekah ke Madinah, belum membangun infrastruktur, tapi yang beliau bangun adalah jiwa, hati manusia. Agamanya dibagusin. Akhirnya alhamdulillah, ternyata memang ekonomi itu akan datang, hanya dia menurut dari belakang, akan ngikut dari belakang. Istilah saya, al-malu wara'al imani wal ilmi, bahwa harta, ekonomi itu akan datang di belakang iman dan ilmu. Jika iman dan ilmu bagus, ekonominya akan datang menyusul. Tapi orang yang hebat ekonominya, belum tentu bagus iman dan ilmunya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.